Bapa, kami mengasihi Engkau. Selidikilah hati kami, ujilah pikiran kami. Kiranya setiap kami dapat melihat pekerjaan-Mu dan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Insafkanlah kami melalui Roh-Mu yang kudus akan dosa-dosa kami, akan pelanggaran-pelanggaran kami. Ajar kami menata kembali kehidupan kami. Tunjukkan kepada kami bagaimana kami belajar berpikir dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami memiliki cara pikir yang dewasa, sehingga kami tidak lagi terus-menerus dibelenggu oleh kegelapan hati kami. Tuhan, selamatkanlah kami. Kiranya kehidupan kami dibangun oleh Engkau, menjadi anak-anak milik kesayangan-Mu yang senantiasa diperbarui sebagai pribadi yang dewasa. Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus di dalam ibadah ini secara khusus bekerja di dalam hati setiap kami. Perkenankan kami masing-masing berjumpa dengan Engkau. Tuntun derap langkah kami dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Izinkan saya membacakan firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 7 hingga 14. Jadi ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman adalah anak-anak Abraham. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang beriman, merekalah yang diberkati bersama-sama Abraham yang beriman itu. Sebab semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lagi pula jelaslah tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Namun dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang disayang Tuhan, saya akan usahakan untuk menjelaskan bagian ini tetapi sesederhana mungkin ya. Nah, kita baru baca ayat 7 hingga 14 dan di dalam firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ada di ayat 10 ya. Terus firman Tuhan juga mengatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dua kalimat ini saling menjelaskan. Mengapa firman Tuhan sampai mengatakan orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk? Bayangkan misalnya kita menaati nih hukum Taurat dari kitab Kejadian hingga kitab Ulangan. Ini kan pekerjaan hukum Taurat, kitab Kejadian hingga Ulangan. Terus kita berusaha menaatinya. Tapi kita disebut berada di bawah kutuk. Why? Kok bisa? Sederhananya adalah
Tidak ada satupun dari manusia di dunia ini yang sanggup menaati seluruh kitab Taurat tanpa melanggar satu bagian pun. Sampai di sini jelas? Sehingga kita jika bekerja atau di bawah pekerjaan hukum Taurat, kita di bawah kutuk karena kita tidak sanggup. Mengapa? Karena firman Tuhan sendiri menjelaskan bahwa jika kita melanggar salah satu dari hukum Taurat, kita sudah melanggar semuanya. Katakanlah kita tidak mencuri atau tidak berzina. Bagaimana jika kita menginginkan apa yang dinikmati orang lain, apa yang dimiliki orang lain? Kita sudah melanggar semuanya. Sehingga disebut di bawah kutuk. Nah, saya pakai satu contoh ini mungkin akan lebih mudah bagi saudara untuk lebih memahaminya. Di Matius 19, ada satu pemuda kaya cari Tuhan Yesus. Oke? Dia sudah melakukan hukum Taurat. Ketika dia mencari Tuhan Yesus, Yesus hanya mengutip bagian hukum Taurat, 10 hukum. Dari 10 hukum Taurat tersebut, 10 hukum tersebut, Yesus hanya mengutip bagian yang berkaitan dengan manusia saja. Mulai dari menghormati orang tua. Oke? Yang 4 pertama dalam relasi dengan Tuhan tidak dikutip oleh Yesus sama sekali. Why? Karena Yesus tahu bahwa pemuda ini berusaha keras dalam menaati hukum Taurat yang dalam kaitannya berrelasi dengan sesama manusia. Tidak heran orang muda yang kaya tersebut jika dia sangat dihormati di tengah masyarakat karena dia mempunyai relasi yang sangat baik dengan setiap orang. Bagian itu bagus sekali. Yesus sengaja tidak mengutip bagian dalam relasi dengan Tuhan. Mengapa? Dia tidak sanggup melakukannya. Sehingga Yesus berkata kepada dia, kalau kamu memang mau sempurna, pergilah, jual seluruh hartamu, kemudian datanglah, ikutlah aku, kata Yesus. Why? Yesus tidak pernah atau Yesus tidak menyuruh setiap orang yang datang kepada dia untuk menjual seluruh hartanya. Mengapa hanya kepada pemuda kaya tersebut saja? Di dalam dialog Yesus dengan orang tersebut, Yesus langsung menusuk bagian yang paling krusial dalam dirinya, yaitu kelekatannya dengan hartanya. Sebenarnya, kalau kita perhatikan dialog Tuhan Yesus dengan orang-orang di kitab suci, yang dicatat di kitab suci, kita akan menemukan satu hal yang sangat unik. Setiap kali Yesus berdialog dengan orang tertentu, topik yang Yesus bahas itu langsung menusuk ke dalam hati orang itu. Entah itu wanita Samaria, entah itu Nikodemus, entah itu Zakheus, siapapun itu, ketika Yesus berdialog dengan orang itu, Yesus langsung menusuk ke bagian yang paling berpengaruh dalam kehidupan orang itu. Tidak heran jika kita ikut Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ketika Tuhan mengajar kita, ketika Tuhan menasihati kita, menegur kita, membimbing kita, Tuhan akan berbicara kepada kita untuk hal yang paling berdampak dalam kehidupan kita dan begitu tajam dan menusuk hati kita. Karena Tuhan mau menolong kita. Nah, Yesus mau pemuda tersebut sadar bahwa pemuda tersebut menyangka dia sudah sempurna. Dia menyangka dia sudah menaati setiap hukum Taurat. Dia lupa, dia belum benar-benar mengasihi Tuhan. Karena dia lebih mengasihi uangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus mau dia sadar satu hal bahwa kamu enggak sempurna. Kamu tidak sanggup melakukan seluruh hukum Taurat lalu diselamatkan. Yang kamu butuhkan adalah ikutlah aku, kata Yesus Kristus. Kalau kita ubah skenarionya, anggaplah
dia mengikuti Yesus, dia tinggalkan seluruh hartanya. Akankah dia hidup dalam kesusahan? Saya yakin tidak. Kemampuan dia mencari uang kan tidak hilang, tetap ada padanya. Jika dia diperkenankan Yesus untuk terus kembali mencari uang, dia tetap bisa mencarinya. Tetapi yang berubah apa? Kelekatan hati yang berubah. Sampai di sini jelas? Nah, izinkan saya membacakan beberapa ayat firman Tuhan ya. Nah, apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Jika Tuhan pada hari ini menegur kita, apakah kamu sebodoh itu? Kamu sudah memulai dengan baik, mengapa kamu mundur dalam imanmu misalnya? Ayat firman Tuhan berikutnya, mereka yang hidup oleh iman adalah anak-anak Abraham. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita disebut sebagai anak-anak Abraham karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita menerima atau menjadi ahli waris. Jadi kita ini adalah keturunan Abraham dalam iman. Saya lanjut ya. Di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu Anda dan saya. Sehingga melalui iman kita menerima roh, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan itu. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita mengambil sebuah keputusan, melakukan sesuatu tidak berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu sendiri sudah dosa. You see? Sampai di sini makin jelas? Artinya tidak ada satupun manusia yang sanggup memenuhi standar Tuhan. Standar kekudusan Tuhan, standar kesempurnaan Tuhan. No one can. Jadi, kita butuh Kristus Yesus. Hanya Dia. Kita butuh Dia untuk menyelamatkan kita. Kita nggak bisa selamatkan diri sendiri. We can't. Kita nggak sanggup. Oke, lanjut ya. Saya pakai contoh ya. Bayangkan saudara di Singapura. Saudara pernah ke Singapura kan ya? Mungkin ya. Ketika di Singapura, saudara tidak buang sampah sembarangan, tidak sembarangan nyebrang jalan. Mengapa? Karena aturannya tidak memperbolehkannya. Ketika pulang ke Batam, apakah kita buang sampah sembarangan dan sembarang menyeberang jalan? Ketika berada di Singapura, kita kuai-kuai habis makan di food court. Begitu kuai ya, bersihkan sendiri, mejanya dilap, perlengkapan makannya kita kembalikan ke tempatnya. Wah, baik sekali. Karena apa? Aturannya. Di Batam, habis makan, berantakan. Karena nggak diatur. Sampai sini jelas? Hukum Taurat itu terbatas. Kita mengikuti Tuhan, takut akan Tuhan, atau kita menjadi seorang Kristen karena peraturan atau karena prinsip. Kalau kita ikut Tuhan karena prinsip, artinya ketika berada di Singapura yang aturannya ketat, kita tidak sembarangan menyeberang jalan, tidak sembarang buang sampah, mengembalikan alat makan atau merapikan meja setidaknya. Karena kita nggak ada kios pengembaliannya. Kalau prinsip itu yang kita terapkan bukan aturannya, maka kita akan lakukan hal yang serupa di Batam. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita bukan mengikuti hukum Taurat atau aturan-aturannya. Kita hidup dengan sebuah prinsip karena kita adalah anak-anak Tuhan. Itu dasarnya. Makin jelas? Artinya bukan aturan yang menentukan kita melakukan apa dan tidak melakukan apa. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Tetapi status kita sebagai anak Tuhan.
sebagai milik Tuhan. Dengan demikian kita menerima berkat dari Tuhan. Izinkan saya memaparkan ini sekilas ya. Ini yang tadi saya bacakan, maafkan saya. Nah, ini saya nggak banyak menjelaskan, saya nggak mau terlalu lama, tapi saya mau memberikan saudara sebuah gambaran saja. Di Amos pasal 9 kita menemukan ada dua bagian. Bagian pertama tentang hajaran Tuhan, didikan Tuhan. Pukullah kepala tiang, runtuhkan di atas kepala mereka. Tidak seorang pun dari mereka dapat melarikan diri atau meluputkan diri. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk malapetaka, bukan untuk kebaikan. Aku akan mengguncangkan bumi, menaikkan air dan menyurutkannya kembali. Bagian pertama. Oke, keras ya. Bagian kedua, aku akan mendirikan kembali. Aku akan menutup retakan dinding. Aku akan membangun kembali. Aku akan memulihkan kembali. Aku akan menanam mereka di tanah mereka. Nah, hubungan kita dengan Tuhan selalu terdapat dua bagian ini. Ada bagian dalam diri kita, ego kita, amarah kita, kebencian kita, keegoisan kita, keinginan-keinginan yang buruk, yang jahat dalam diri kita. Itu Tuhan akan meruntuhkannya, menghancurkannya, mengundang kita untuk meremukkan hati kita. Hancurkan, hancurkan, dan hancurkan. Tapi di sisi lain, tujuan dari kehancuran hati tersebut, hati yang diremukkan tersebut, tujuannya adalah untuk dibangun kembali. Sebagai anak-anaknya, bagaimana kita disebut sebagai anak Bapa di surga jika bagian ini tidak kita bereskan? Ya kan? Tuhan mau kita mengerti hati Tuhan. Nah, sampai di sini saya berharap setiap kita menerima satu gambaran. Jika demikian, mengapa kita bertobat? Kan pertobatan dalam masa ini adalah mulai dari Rabu Abu sekarang hingga terus begitu lama sampai Jumat Agung kita terima penebusan Yesus Kristus untuk kita. Mengapa begitu panjang? Dan mengapa kita bertobat? Bukan karena kita beragama Kristen, juga bukan karena peraturan-peraturan agama, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita adalah anaknya. Itu fondasi untuk bertobat. Karena kita adalah anaknya. Sampai di sini jelas? Oke. Firman Tuhan di Wahyu 2 ayat 5 berkata, Aku akan mengambil kaki pelitahmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini Tuhan sampaikan kepada jemaatnya. Penolakan untuk bertobat bukan sebuah opsi. Penolakan bertobat di sini konsekuensinya cukup fatal. Tuhan mengambil kaki pelitahmu. Artinya kita menjadi tidak berfungsi sebagai terang lagi, tidak berfungsi sebagai jemaatnya lagi. Karena Tuhan ambil pelita kakinya. Bagaimana kita memahami pertobatan? Sampai kapan titik pertobatan terakhir? Unending. Karena pertobatan itu satu persatu. Kita nggak bisa bertobat dari seluruh kesalahan kita, dosa kita, kebiasaan buruk kita sekaligus. It's one step at a time. Bayangkan hati dan pikiran kita itu seperti air. Kalau air tersebut jorok ya, apapun yang masuk jadi jorok. Jika kita dipenuhi dengan kebencian, kita akan melihat banyak hal dengan kebencian. Jika kita penuh dengan hawa nafsu, kita akan melihat banyak hal dengan hawa nafsu. Karena dia jorok di dalamnya. Nah, yang Tuhan mau kita lakukan bertahap adalah menjernihkan air. Itu hati kita itu. Bertahap.
diproses oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu melalui air hidup, yakni Kristus Yesus sendiri, diproses. Cara berpikir kita perlu diubah. Bagaimana kita mengubah cara berpikir kita? Susah kan? Firman Tuhan kita pelajari, masukkan menjadi sebuah sistem berpikir kita. Kita pelajari, kita renungkan, masukkan jadi sebuah sistem berpikir kita. Dan itu proses jangka panjang, seumur hidup. Bukan satu kali, bukan dalam satu minggu, bukan dalam satu Rabu Abu. No, it's continuing, terus menerus. Dengan hati yang berfokus pada siapa? Yesus Kristus. Oke ya, saya nggak boleh terlalu lama. Nah, ingat, dosa itu membuat kita tidak berani berdoa. Dosa membuat atau merusak damai sejahtera kita. Saya sering mengatakan dua hal ini. Dosa membuat kita tidak berani mendekati diri kepada Tuhan. Kita tidak bisa sambil hidup dalam kepahitan sambil mengalami damai sejahtera. Dia nggak bisa bareng-bareng. Kita tidak bisa sambil berpikiran cabul sambil mengalami damai sejahtera. Kita tidak bisa berpura-pura dalam damai sejahtera. Dia nggak bisa dipalsukan. Hati kita akan tahu, hati nurani kita tahu kalau kita tidak tinggal di dalam damai sejahtera. Jadi bagaimana? Pertobatan, perubahan cara berpikir adalah kunci untuk membuka pintu damai sejahtera. How? Selalu bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah saya. Tuhan Yesus, periksa hati saya. Tuhan Yesus, apakah cara berpikir saya ini benar atau tidak? Tuhan Yesus, arahkan hati saya. Tuhan Yesus, sesering mungkin bercakap-cakap dengan Dia dalam hati kita. Biar Dia menolong dan memproses kita. Hari ini, ketika nanti penorehan abu, akan ada doa yang di slide. Saudara silakan panjatkan doa tersebut secara pribadi. Secara pribadi ngobrol dengan Tuhan Yesus. Perhatikan apa yang Roh Kudus taruh di dalam hatimu, ya, untuk diperbaiki bersama Dia, bekerja sama dengan Dia. Oke, kita akan masuk ke dalam penorehan abu. Mari kita siapkan hati kita. Bertobatlah, percayalah.